Gagal bayar di aplikasi Jolo ternyata sangat berbahaya. Dan inilah resiko kalau telat bayar hutang di aplikasi Jolo di bulan September 2025. Dan juga solusinya gimana akan saya jelaskan. Oke, bayangkan aja tiap kali dengar kata gagal bayar pinjol, kebanyakan orang langsung mikir yang serem-serem. Apalagi kalau nama aplikasinya itu aplikasi Jolo. Pasti bayangannya udah kayak mau didatangi debt collector ke rumah sambil gedor-gedor pagar. Padahal kalau dilihat dari sisi yang lain, nggak selalu separah itu. Memang bikin deg-degan, tapi bukan berarti nggak ada jalan keluarnya. Nah, yang pertama perlu dipahami dulu kalau Jolo ini bukan aplikasi sembarangan. Mereka udah resmi terdaftar di OJK, jadi nggak bisa main ancam-ancam atau sebar data seenaknya. Nah, kalau pinjam di aplikasi yang ilegal, itu baru horor. Ada yang pernah cerita kontak daruratnya itu disebar ke semua nomor, bahkan sampai ditambahkan bumbu gosip gitu. Nah, untungnya Jolo nggak kayak gitu. Mereka harus nurut sama aturan, meskipun ya tetap aja kalau nunggak ada konsekuensinya. Resiko yang paling nyata kalau telat bayar jelas soal bunga dan juga denda. Misalnya aja kamu pinjam 2 juta, telat sebulan, tagihan bisa naik jadi 2,2 juta atau bahkan lebih. Itu baru sebulan. Kalau sampai berlarut-larut, nominalnya bisa bikin kepala cenat-cenut. Banyak orang akhirnya ngerasa kayak dijebak gitu. Karena tiap kali niat mau bayar, jumlahnya keburu nambah lagi. Jadi makin berat buat keluar dari lingkaran utang. Nah, soal penagihan, banyak yang kaget karena ternyata nggak semenakutkan gosip di luar sana. Aplikasi Jolo biasanya nagih lewat telepon, lewat WhatsApp, atau lewat SMS. Awal-awal bisa cukup intens, bahkan sehari berkali-kali. Tapi kalau udah berbulan-bulan, biasanya frekuensinya itu malah berkurang. Ada juga yang cerita kalau tinggal di luar Jabodetabek, sama sekali nggak pernah didatangi debt collector lapangan. Dari pengalaman-pengalaman itu, bisa dibilang DC lapangan Jolo lebih fokus di kota besar aja. Jadi kalau rumahmu jauh dari pusat kota, peluangnya kecil buat disamperin. Meskipun begitu, tetap ada cerita penagih yang agak bandel. Ada yang nelpon di jam istirahat, atau mungkin nadanya itu lumayan kasar gitu. Nah, disinilah pentingnya kamu paham hak sebagai debitur. Jangan asal takut, kalau perlu rekam pembicaraan atau simpan chatnya gitu. Jadi kalau ada pelanggaran, kamu punya bukti yang kuat. Nah, lucunya seringkali justru nasabah yang lebih paham aturan ketimbang si penagihnya sendiri. Selain itu, ada juga kisah yang unik. Pernah ada yang apply pinjaman, di sistem bilangnya itu ditolak. Nggak lama uangnya itu malah masuk ke rekening. Awalnya seneng dong, tapi belakangan malah kaget pas tiba-tiba muncul tagihan. Nah, dari kasus yang kayak gini, pelajaran pentingnya adalah jangan buru-buru berasa aman kalau pengajuan kamu ditolak. Tetap cek rekening biar nggak kecolongan. Lalu soal solusi, gimana kalau benar-benar udah nggak sanggup bayar di aplikasi Jolo? Ya, kamu jangan kabur. Coba komunikasi dengan pihak Jolonya. Biasanya ada opsi restrukturisasi, kayak perpanjangan tenor atau mungkin keringanan cicilan. Memang nggak semua permintaan langsung disetujui, tapi setidaknya itu bukti kalau kamu serius mau menyelesaikan masalah. Daripada ngilang total, lebih baik tunjukkan etikat baik. Intinya gagal bayar di Jolo memang bisa bikin pusing, tapi nggak sehoror yang dibayangkan. Resikonya tetap ada, yaitu bunganya bakal nambah, telepon berdering terus, bahkan potensi DC lapangan kalau kamu tinggal di kota besar. Tapi kabar baiknya adalah semuanya masih dalam aturan karena Jolo ini pinjol yang legal dan diawasi oleh OJK. Jadi jangan keburu panik. Lebih baik tetap tenang, tetap produktif, dan pelan-pelan cari jalan keluar.